Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarnatit Doi dari Manajemen Informatika semester 3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan materi tentang basis data untuk menyelesaikan UTS dari Bapak Fauzi Eskom MM. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, ada basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis untuk memudahkan pengelolaan, pengambilan, dan penyimpanan informasi. Data disimpan dalam bentuk yang dapat diakses, diolah, dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Dikenal dengan operasi CRUD, yaitu create membuat data baru, read membaca atau mencari data, upload mengubah data yang sudah ada, dan delete menghapus data. Tujuan basis data yang pertama speed, yaitu kecepatan dalam mengambil dan mencari data. Yang kedua speed, yaitu efisien dalam ruang penyimpanan. Yang ketiga akurat, yaitu data yang akurat. Yang keempat availability, yaitu ketersediaan data. Yang kelima completeness, yaitu kelengkapan data. Yang keenam security, yaitu keamanan data. Yang ketujuh variability, yaitu kemudahan berbagai data. Contoh penerapan dalam basis data seperti rumah sakit dalam mengelola data pasien, histori, dokter, dan lain-lain. Selanjutnya sistem basis data, yaitu basis data atau database perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Pengelola basis data adalah program atau aplikasi, software atau perangkat lunak. Komponen dalam sistem basis data, yang pertama hardware atau perangkat keras seperti komputer, laptop, server, dan lain-lain. Yang kedua sistem informasi seperti Windows, OS, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga aplikasi basis data seperti MySQL dan SQL Server. Yang keempat user atau pengguna seperti programmer, database, admin, dan user. Yang kelima aplikasi lain yang menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Berikutnya model data. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Entiti merupakan individu yang mewakili data atau fakta yang nyata dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain saat menentukan sebuah entiti. Kita perlu lihat ruangan lingkup yang sedang kita kerjakan. Contohnya, orang mungkin bisa kita anggap sebagai satu entiti, namun dalam ruang lingkup rumah sakit bisa jadi tidak dibuat dalam satu entiti karena orang tergantung jenisnya. Misal apakah entiti pasien atau entiti dokter. Selanjutnya atribut. Setiap atribut pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dan entiti tersebut. Penentuan atribut dalam entiti biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan dalam ruang lingkupnya. Contoh dalam entiti pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, alamat pasien, dan lain-lain. Dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin tidak kita perlu jadikan atribut, misalnya hobi pasien, harta pasien, dan lain-lain. Dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entiti tersebut. Contoh misal nomor pasien. Selanjutnya entity relationship diagram. Entity relationship diagram atau IRD sangatlah sederhana. Kita bisa merepresentasikan tiap entiti atribut, relationship, dan hubungannya atau link. Selanjutnya tahapan pembuatan IRD menentukan atribut key. Setiap entiti wajib memiliki atribut key. Maka selanjutnya kita perlu menentukan atribut key dari tiap entiti. Misalnya pada
pelanggan. Atribut key-nya adalah email. Pembeli, atribut key-nya adalah email, dan barang atribut key-nya adalah SKU. Selanjutnya, implementasi model data. Implementasi model data adalah tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data berikutnya: kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entiti yang dapat berelasi dengan entiti lainnya. Contoh, misal pada kasus toko online, entiti penjual bisa berelasi dengan satu entiti barang atau lebih, atau bahkan tidak ada. Selanjutnya, one to one atau satu ke satu. One to one artinya hubungan antara entiti A misalnya hanya bisa berhubungan dengan entiti B dengan maksimal hanya satu entiti saja. Begitu pula sebaliknya, entiti B hanya bisa berelasi dengan satu entiti A. Selanjutnya, one to many atau satu ke banyak artinya hubungan antara entiti A misalnya bisa berhubungan dengan banyak entiti B, tetapi tidak sebaliknya, entiti B hanya bisa berelasi dengan satu entiti A. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.